Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Ramadan dengan NIM 24091111029 dari kelas A 2024. Nah, di sini saya akan menjelaskan tugas satu, perancangan dan pemrograman website dengan tema perpustakaan digital. Nah, itu tema itu saya ambil sendiri supaya sekalian mengerjakan pengujian akhir matkul keamanan jaringan. Nah, pada tugas ini saya menggunakan framework Laravel dengan pola MVC, yaitu model, view, dan controller. Nah, framework Laravel itu yaitu Laravel 12 karena ada itu Blade template dan Breeze. Sebenarnya nama itunya sebenarnya Laravel 12 itu Breeze kalau nggak salah. Nah, sebelum itu saya langsung jelaskan aja di bagian model. Nah, di bagian model ini saya punya book dan juga user. Nah, itu tuh buat apa? Itu tuh untuk mengelola data pengguna dan katalog buku. Selanjutnya ada di bagian view. Ini ada view app layout dan gugas layout. Sebenarnya ini cuma untuk mengarahkan doang. Misalnya di bagian app sama gugas itu beda. Tapi ini sebenarnya untuk views yang sebenarnya ada di sini di bagian resource, baru di bagian ini views ada autentikasi, ada books, ada segala macam. Nah itu tuh eh saya menggunakan Blade template atau template Blade. Nah, ini seperti yang terlihat ada Blade itu tuh sebenarnya template dari eh Laravel itu sendiri. Nah, itu tuh digunakan untuk menampilkan halaman-halaman front end dari website yang setelah saya buat. Nah, selanjutnya ada controller. Nah, itu tuh saya memakai controller autentikasi bawaan Breeze. Nah, yang pertama di sini ada book, ada controller, ada home, dan juga ada profile. Nah, itu tuh untuk yang book itu untuk grup buku alias udah itu kayak create, read, update, sama delete. Jadi itu tuh sebenarnya buat admin supaya bisa menghapus buku, membuat kayak apa bukan membuat buku tapi membuat supaya bisa dilihat di website itu dan bisa menghapus atau mengupdate buku tersebut. Dan ada home ini itu tuh untuk landing page serta dashboard. Nanti saya tunjukkan aja. Sebelum itu kalau misalnya mau menjalankan website ini, kita harus memakai di terminal ini komen ini PHP Artisan Search. Nanti baru dia jalan tapi di local host karena ya memang sebenarnya saya tidak hosting online melainkan hosting di laptop saya. Nah, ini ada 127.001 dan portnya 8000. Nah, itu tuh sebenarnya kalau misalnya udah jalankan beberapa kali, tapi misalnya kalau mau menjalankan pertama kali di laptop lain gitu. Nah, ada setup lengkapnya yaitu harus Composer install, npm install, npm run build, PHP Artisan Key, dan PHP Artisan Migrate. Nah, PHP Artisan Migrate itu sebenarnya buat nyambungin database kan. Jadi misalnya kita ini kan buatnya bukan front end doang, melainkan bisa disimpan. Jadi kalau misalnya supaya bisa menunjukkan total buku segala macam bisa disimpan. Kalau misalnya website ini mati, takutnya nggak bisa kesimpan kan kalau misalnya pakai front end doang. Jadi makanya memakai database dan memakai PHP Artisan Migrate Sheet tadi. Nah, sebelum itu, nah kalau misalnya sudah dijalankan, bakal muncul yang pertama itu beranda. Nah, di beranda itu sendiri itu ada landing page yang dinamis dan responsif. Walaupun ya terlihat sederhana seperti template pada umumnya lah. Nah, ini ada katalog buku, beranda. Kalau saya perusahaan digital ya sama aja sama beranda tadi. Nah, itu tuh di halaman depan itu ditampilkan hero section, jumlah buku, jumlah member atau member aktif, dan daftar buku terbaru yang diambil dari database. Nah, di database itu diambil dari sini perpustakaan digital dan book, ada user dan segala macam. Nah, ini sebenarnya job ini
kayaknya memang dari template-nya Laravel atau Blade template tadi. Nah, baru kita ke login. Nah, ini login, daftar, dan segala macam itu untuk memenuhi tugas saya, yaitu ini buatlah ini yang ketiga itu desain wajib memiliki berapa fitur, diantaranya ada halaman login, form pendaftaran, dan desain halaman depan. Nah, desain halaman depan tadi sudah terlihat kan, eh, desain pada umumnya responsif, ya lumayan responsif sih, walaupun ya pada umumnya lah anggapannya. Baru yang pertama nomor satu itu halaman login. Kita masuk dulu halaman login. Nah, halaman login ini sebenarnya sudah keisi secara langsung karena saya mencobanya dan langsung aja di save ke sini. Pada yang di Chrome lah yang biasanya kesimpan itu. Soalnya saya takut lupa. Jadi saya biasanya nyimpan itulah nyimpan apa namanya kayak password dan email atau user buat masuk ke website. Nah, ini bisa ingat saya, lupa password dan segala macam. Nah, kalau lupa password ini tapi harus ke link ke email itu. Walaupun ini sebenarnya belum saya apa-apain. Kalau misalnya diisi pun juga kayak sebenarnya nggak bakal ngapa-ngapain sih. Jadi ya ini cuma dummy aja. Nah, selanjutnya itu tuh ke daftar atau halaman registrasi. Nah, halaman registrasi atau pendaftaran itu tuh ada berbagai jenis input text, radio button dan select box itu ada juga saya supaya memenuhi tugas ini juga kan. Yang pertama ada nama lengkap sih kita tulis dulu Muhammad Rizky Ramadan dengan ini. Nah, ini sistem informasi. Nah, ini kalau misalnya buat nama lengkap sama program studi, saya memakai text input. Tapi kalau nggak salah yang email itu text input juga, tapi ada bukan text input, tapi melainkan email. Nah, ini kalau misalnya kebiasaan ngisi di form email itu kayak ada otomatis gitu. Jadi tahu kalau misalnya ada autofill gitu. Misalnya kita lupa kan eh, email kita. Tapi kalau misalnya udah kebiasaan nulis di form email, ini langsung kayak ada autofill-nya lah, otomatisasi gitu. Nah, selanjutnya ada jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini baru memakai radio. Nah, radio itu apa? Kalau misalnya diambil dunia nyata itu kan radio itu kayak diputar-putar supaya mencari eh, pilihan server atau kalau bahasanya kayak radio sih, radio wave atau sinyal gitu. Nah, di sini ya anggap aja kayak bundarannya itu kayak bundaran radio. Kalau misalnya pilih-pilih itu ya sama kayak di radio itu sendiri. Kita milih laki-laki atau milih di server perempuan atau sinyal perempuan. Karena kita laki-laki pilih laki-laki lah. Nah, baru kalau angkatan ini sebenarnya sama kayak radio, milih. Tapi kalau saya lihat box itu kayak dia tuh randa apa kayak apa drop down. Jadi milihnya itu kayak ke bawah atau ke atas gitu. So, karena pilihannya biasanya banyak kalau mau pakai select box itu. Jadi kalau misalnya kita angkatan 24, berarti 2024 isinya baru password. Nah, kalau password ini form password biasa, bukan text import atau segala macam. Nah, ini kita bisa misalnya isi segala macam terserah sih. Nah, ini gimana? Kita isi sembarang aja karena ini buat dummy atau ya buat apalah gitu. Nah, di sini harusnya ada logo mata supaya kalau saya lupa kita isi password apa, kita tinggal mencet aja. Tapi karena ini website memang website sederhana sih. Jadi ya lanjut aja. Nah, ini sekarang daftar sekarang. Nah, baru no text. Nah, ini bakal ketambah yang total member sebelumnya 12 menjadi 13. Nah, baru kita baru kita lanjut. Itu karena halaman registrasi sudah saya jelaskan dan sudah memenuhi syarat yaitu ada text input, radio input, dan ada juga select box yang bagian angkatan tadi. Nah, selanjutnya kita bakal nyobalah eh, akun admin supaya bisa melihat rootnya itu kayak apa sih. Nah, kita bisa login dan ini sudah ketulis lah ya. Baru kita login sekarang dan ini beda seperti yang user biasa. Kalau admin saya sudah nambahkan autentikasi supaya kalau misalnya admin
atau cuma email yang tadi doang, baru bisa masuk ke CRUD atau yang pengendali website inilah anggapannya. Baru sebenarnya di sini cuma bisa update sama delete aja sih, karena kalau tambah buku saya ada error dikit tadi, jadi nggak bisa masuk sih. Nah, baru kita coba nih yang bagian ini update buku. Misalnya bisa update buku atau hapus buku. Nah, kita update yang ini bisa diganti deskripsi buku, nomor ISBN, judul buku, nama penulis, counter base, stok buku. Misalnya stok buku kita turunin. Nah, ini berbeda sama biasanya ini yang bersama kayak drop down sih. Nah, ini kalau drop down itu kan langsung ke bawah nunjukin berapa aja sih. Tapi kita ini kayaknya form number kalau nggak salah, saya lupa. Nah, baru kita bisa ganti stok buku dari 5. Nah, URL cover ini sebenarnya itu kayak misalnya ngambil URL yang langsung ke image atau supaya ya buat cover aja sih. Tapi sebenarnya ini biasanya di isinya itu kayak upload gambar atau URL cover ini supaya lebih ringan aja saudara, tidak membebankan database gitu. Ya, ini dari sisi buku ini kita bisa ganti jadi misalnya buku bagus bagus gitu ya, baru bisa kita enter. Nah, baru misalnya kita update, itu bakal ke update misalnya. Nah, ini kita kembali ke katalog itu bakal keganti gitu, misalnya nih beranda yang saya patok atau dashboard. Nah, dashboard itu misalnya yang tadi ya yang kita sudah edit tadi nih. Jadi buku bagus itu. Nah, bisa kalau kita hapus juga bisa. Ini kita hapus satu. Yang sebelumnya kita kembali ke katalog atau beranda ini kan total buku 17. Nah, bisa kalau kita hapus harusnya ini keubah jadi 16. Nah, ini dashboard. Kalau nggak salah ini dashboard ini cuma bisa dilihatnya sama admin sih supaya bisa lihat detail segala macam gitu. Nah, ini lihat katalog. Katalog ini di sini saya ada tombol search. Ini tombol search itu cuma judul, penulis, sama ISBN. Biasanya tahun kalau misalnya belum bisa sih. Tapi coba saya dulu. Misalnya 2000, misalnya 2005 ya. Nah, itu nggak bisa. Nah, selanjutnya ya profil. Profil itu belum saya kasih tahu tadi. Nah, profil itu buat mengganti email, nama, dan segala macam. Dan itu bisa ganti password, tapi dengan syarat harus ingat password yang sekarang gitu. Dan password baru confirm password. Harusnya di sini ada lupa password sih untuk update. Dan di sini ada delete akun, tapi janganlah ya. Nah, jadi itu aja sih untuk memenuhi tugas itu kan tugas tugas satu perancangan pembangunan Indonesia sebenarnya sudah terpenuhi karena untuk yang nomor satu ya wajib menggunakan Laravel sudah Laravel 12 yang bridge dan itu ditunjukkan dengan codingan MVC di editor text. Nah, itu editor text-nya itu yang ini ada ini models, ada views, dan juga ada controllers. Nah, di model itu ada yang tadi ada models, book, HPP, dan kalau ada view ada di resource views. Nah, contohnya kayak ada blade, kata-kata blade tadi, dan ada controller itu ada di app, HTTP, ada di ya di ini sih folder ini. Nah, misalnya kayak contohnya home, ada profile dan segala macamnya. Nah, itu alur alur kerjanya itu request dari user masuk lewat root/web.php baru diproses di controller, baru diambil atau simpan data lewat model lalu ditampilkan ke view. Nah, itu sih alur kerjanya MVC yang saya terapkan lebih tepatnya. Nah, kesimpulannya ini proyek ini sudah memenuhi seluruh spesifikasi tugas yang dimana menggunakan uh, arah televisi, memiliki desain website dengan Bootstrap serta fitur login. Nah, ini kan Bootstrap sudah ada, sebenarnya bebas sih tadi, tapi saya Bootstrap 5 tadi saya makainya. Dan desain wajib yang ada halaman login sudah tadi adalah halaman login. Ini login dulu, login ada, terus ada lagi ada halaman pendaftaran berbagai jenis input text, radio button dan scalar board sudah ada juga nih.
Ini ada 3 nih, udah yang nomor ini, baru desain halaman depan landing page yang dinamis dan responsif. Saya nggak terlalu yakin sih ini responsif atau gimana, tapi kalau dinamis sih ya lumayan lah ya, walaupun ini masih nggak ada covernya karena saya bingung juga cari cover di mana. Jadi ya gitu sih, cuma ada kayak stok segala macam, stok 5, stok 1, ya segala macam lah. Nah, itu aja sih dari saya. Eh Lebihnya nggak ada sih yang lain, cuma ini aja sih karena website sederhana ya, belum website full gitu. Nah itu saja sih dari saya. Selebihnya mohon maaf kalau saya ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.